مرحبا أهلا النوادي. Yang salahnya kalau ibadah maulid Nabi, nah itu gak boleh. Tapi memperingati, gak ada baliho yang tulis ibadah maulid Nabi. Semua baliho tulis memperingati maulid Nabi. Dan memperingati itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, fadzakir, berikanlah peringatan. Disebutkan lagi, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Al-Imam Muhammad bin Umar Ar-Razi yang lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, beliau mengatakan makna tafsiran dari ayat tersebut artinya kisah-kisah terdahulu kita ceritakan kembali agar generasi kita ini mengambil pelajaran. Itu pernyataan Fakhrul Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir. Oleh sebab itu, apalagi kita ini memperingati maulidnya seorang nabi yang paling mulia, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Abu Hasan Sazili yang lahir 571 Hijriah, meninggal 656 Hijriah, beliau mengutip ya daripada muridnya yang mengutip kepada beliau, Abu Abbas Al-Mursi yang lahir tahun 516 Hijriah, dari Al-Imam atau Iskandari dalam kitab Lataiful Minan itu meriwayatkan bahwa Al-Imam Abu Hasan Sazili mengatakan al-anbiya ila umamihim atiyah, para nabi yang terdahulu diutus kepada umat mereka sebagai pemberian, wa nabiyuna Muhammad hadiah. Kalau nabi kita bukan pemberian tapi hadiah dari Allah, Allah kasih kepada kita. Wa farqu bainal atiyah wal hadiah, dan perbedaan antara pemberian dan hadiah, li'annal atiyah lil muhtajin, kalau pemberian Allah kasih kepada yang butuh. Memang mereka butuh ini. Ada rasul yang diutus untuk membimbing mereka. Tapi kalau kita hadiah lil mahbubin, kalau hadiah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cinta. Bagaimana tidak? Nabi ini hadiah paling terbesar. Itu Abu Lahab yang sudah dinaskan dalam Al-Quran dalam neraka, punya neraka kelas VIP. Ada kompensasi dalam neraka. Memang tidak dijadikan sebagai hukum karena ini hadis mursal. Tapi untuk fadilah amal itu boleh, karena Imam Bukhari juga ketika bermimpi juga menjadikan mimpi sebagai hujjah. Imam Bukhari ahli hadis, pernah bermimpi Nabi duduk sallallahu alaihi wasallam, kemudian Imam Bukhari ada di samping Nabi menggunakan kipas. Jadi di kipas Rasulullah SAW ada serangga yang mau masuk ingin mendekati Nabi, maka Imam Bukhari mengipas itu serangga dengan kipasnya. Ini dalam mimpinya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hafal hadis 500.000 hadis Rasulullah SAW. Beliau waktu bangun dari tidurnya, ini mimpi ditanyakan kepada ahli takwil. Ahli takwil mimpi. Wahai ahli takwil mimpi, ini maksudnya apa? Saya mimpi semalam demikian. Maka ahli takwil mimpi mengatakan, Imam Bukhari waktu itu masih anak-anak. Maka ahli takwil mengatakan bahwa engkau kelak akan menjadi pembela-pembelanya hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari menggunakan mimpi sebagai fadilah, dan itu terbukti. Beliau menjadi pembela-pembela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kitab disusun oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari yang lahir tahun 751 Hijriah, meninggal 433 Hijriah, berjudul Arfu Ta'rif bil Maulid Syarif. Jadi Abu Lahab ditanya, Sayyidina Abbas bermimpi, tanya Abu Lahab, "Aina, engkau di mana?" "Finnar," dalam neraka. "Illa annahu yukhaffafu anni kulla lailatul isnin." Tapi saya di dalam neraka ada keringanan. Mungkin satu-satunya neraka yang ringan ini. Setiap malam Senin diringankan bagi saya azab. Wa amussu min baini usbu'ai ma'an biqadri hadza. Kemudian saya bisa meminum dan mengisap jari-jari saya, yang dimana jari-jari saya itu mengeluarkan air seukuran ini, dia katakan.
Ditanya, kenapa bisa engkau dapatkan fasilitas yang luar biasa dalam neraka? Dia katakan, bisa babi farah bi maulid Muhammad. Karena saya sempat bahagia di saat Muhammad lahir. Beliau sebutkan Muhammad karena bahagianya sebagai keponakan, bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul. Tapi kalau kita ini bahagianya Nabi Muhammad sebagai rasul. Sehingga dikatakan oleh seorang ahli hadis namanya Al-Imam Nasruddin Ad-Dimiski mengatakan dalam syairnya, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammahu wa tabbat yadahu fi jahim mukhallada ata annahu fi yaumil isnain daima muhaffafu anhu bi ahmada masruran wa mata wahida idza kana hadza kafiran jaa dhammahu wa tabbat yadahu fi jahim mukhallada ata annahu fi yaumi daiman fi yaumi isnain daiman yukhaffafu anhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida fama dhannu bil abdi alladhi kana bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Artinya, apabila ini orang kafir ini Abu Lahab berada dalam neraka tapi diringankan setiap hari Senin azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka bagaimana kiranya dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, dia dapat lebih daripada itu. Dan ini hadiah ada dua. Yang terakhir, hadiah yang paling terbesar pertama di yaumil qiyamah. Apa di yaumil qiyamah? Nabi katakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas yang lahir 93 Hijriah meninggal 179 Hijriah dalam kitab Al-Muwatta, itu disebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi Allah berikan satu doa mustajab. Yad'u biha, dan mereka sudah gunakan semuanya. Doa itu sudah digunakan. Wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Dan saya ingin menyimpan doa tersebut, tidak digunakan, ingin menyimpan doa tersebut di mana? Di akhirat nanti. Kepada siapa didoakan? Syafa'atan li ummati. Doa itu saya jadikan syafaat untuk umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah yang terbesar. Yang kedua, hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah kalau mau membuat beliau ridho, beliau mau semua umatnya masuk surga. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi katakan, "Ya Rabb, lan arda ahadan min ummati finnar." Ya Allah, engkau ingin membuat saya ridho. Demi Allah, saya tidak akan bisa ridho kalau masih ada satu orang dari umatku berada dalam neraka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.